Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini akan dibahas materi mengenai dimensi ideologi retorika pada mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Winike Dinar Pratiwi STMPD. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh kelompok 4 yang beranggotakan 3 pemateri. Pemateri pertama yaitu akan dibawakan oleh Elsa Rizky Safira dengan NPM 18106310800163. Pemateri kedua yaitu ada Traleta Elkana Hayasi dengan NPM 18106310800086, serta pemateri ketiga ada Aditya Suciati Kusuma Astuti dengan NPM 18106310800108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elsa Rizky Sapira. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai retorika, seni berbicara dan seni mempengaruhi orang lain. Nah, dalam ilmu retorika, berbicara tidak hanya menekankan pada output verbalnya saja, melainkan juga pada output nonverbal. Contohnya seperti gerakan bola mata atau arah pandangan mata. Bahkan benda yang kita pegang saat berbicara berpengaruh pada kepercayaan seseorang terhadap ucapan kita. Inilah yang dimaksud dengan retorika merupakan seni berbicara yang erat kaitannya dengan seni mempengaruhi orang lain. Salah satu caranya dengan mengenali lawan bicara kita. Dengan mengenali lawan bicara, kita dapat memprediksi apa dan bagaimana yang harus dibicarakan agar ucapan kita dapat dipercaya. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai konsubstansialitas dengan penggunaan media oral atau tertulis, menurut Burke pada tahun 1969.
Selanjutnya, dimensi ideologi retorika. Nah, ada beberapa dimensi ideologi dalam retorika yang menjadi panduan bagi para orator. Yang pertama ada dimensi filosofis kemanusiaan. Dari dimensi ini kita mengedepankan pemahaman dari sudut identitas atau ciri pembeda antara eksistensi. Nah, identitas pembedanya yaitu antara makhluk manusia dan selain manusia, kemudian antara manusia yang berbudaya, dan antara yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pandangan hidup. Yang kedua, dimensi teknis. Nah, berbicara adalah teknik penggunaan simbol dalam proses interaksi informasi. Yang ketiga, ada dimensi proses penampakan diri atau aktualisasi diri. Nah, berbicara adalah salah satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang terakhir, dimensi teologis, menyampaikan ajaran agama sesuatu yang wajib atau dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Traleta Elkana Hayasi. Setelah mendengarkan pemaparan dari pemateri pertama mengenai retorika, seni berbicara dan seni mempengaruhi orang lain, serta dimensi ideologi retorika sebagai panduan orator, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan retorika. Tujuan retorika adalah persuasi, yaitu keyakinan pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan. Artinya, tujuan retorika adalah membina, saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur.
Selain tujuan retorika, ada pula fungsi retorika. Fungsi retorika terbagi menjadi 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Fungsi yang kedua yaitu memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan orang-orang yang akan dan sedang dihadapi. Fungsi yang ketiga yaitu menemukan ulasan yang baik, dan fungsi yang keempat mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang ketiga yaitu Aditya Suciati Kusuma Astuti. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang metode retorika. Yang pertama ada exordium atau pendahuluan. Exordium ini memiliki fungsi yaitu sebagai pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental para hadirin dan membangkitkan perhatian. Berikut merupakan cara-cara untuk memikat perhatian hadirin. Yang pertama, mengemukakan kutipan, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian menyajikan ilustrasi yang spesifik, kemudian memberikan fakta yang mengejutkan, kemudian menyajikan hal yang bersifat manusia, dan yang terakhir, mengetengahkan pengalaman yang ganjil. Berikut juga ada hal-hal yang perlu dihindari dalam retorika. Yang pertama, permintaan maaf karena kurang persiapan, dan yang kedua, menyajikan lelucon yang berlebihan. Metode retorika yang kedua yaitu ada protesis atau latar belakang. Protesis ini mengemukakan hakikat pokok persoalan tersebut secara faktual atau secara kesejahteraan nilainya serta fungsinya dalam kehidupan. Jadi, pembahasan ini dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan pendengar. Metode retorika yang ketiga yaitu ada argumentasi atau isi. Argumentasi ini memberikan ulasan-ulasan tentang topik yang akan disajikan secara teoritis, kemudian mengemukakan kekuatan posisinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada konklusio atau kesimpulan. Konklusio ini sesuatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran orator atau pembawa naskah. Berikut merupakan hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan kesimpulan. Yang pertama, mengemukakan fakta baru, dan yang kedua, mengemukakan kata-kata mubazir atau tidak fungsional.
Kemudian selanjutnya ada syarat mutlak orator. Yang pertama, source credibility atau sumber yang terpercaya atau ahli dari bidangnya. Kemudian yang kedua ada source attractiveness yang artinya daya tarik sumber atau memiliki penampilan yang meyakinkan untuk tampil sebagai orator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Apakah ada yang ingin bertanya?